lain-lain. Oke, lanjut. Ya, ini kalau kita list ya, ini semua bisa tadi yang kita bahas. Mulai dari pneumonia di mana ya gangguannya? Intraalveolar ya. Jadi kalau intraalveolar ada cairan banyak, berarti masalahnya di luas permukaannya berkurang. Karena ingat yang mempengaruhi difusi kan luas permukaan, fluid tadi. Dengan ketebalan ya. Nah, jadi kalau banyak cairan, luas permukaan yang berdifusi itu dan terlibat difusi sedikit karena sisanya diambil oleh cairan ya. Oke. Kira-kira. Jadi kalau dapat yang kita bicarakan pneumonia berat, pneumonia severe pneumonia, mulai kalau sudah fibrosis, kemudian apalagi kalau fibrosis 2 plus atelektasis ya. Demam paru, kemudian yang bisa demam paru lanjut. Kemudian bisa terjadi. Nah, ini di plasma darah kita sudah bahas. Hemodilusi itu kalau volumenya lebih banyak daripada zat yang terlarut. Nah, jadi kan kalau di bahasa fisiologi itu ada namanya osmolaritas, ada osmolalitas. Beda sekali ya. Kalau untuk darah itu menganut prinsip osmolalitas ya. Jadi karena zat yang terlarut dengan zat yang pelarut itu tidak harus sama. Kemudian hemokonsentrasi kebalikannya. Kemudian ini eritrosit tadi kita sudah bahas. Lewati saja ini gambarnya jelek. Oke, perfusi ventilasi sudah, difusi sudah, perfusi sekarang. Nah, perfusi itu yang kita bicarakan adalah setelah proses difusi yang tadi, setelah oksigen terikat dengan hemoglobin, berarti kan dia sudah berada dalam darah sekarang ya. Nah, itu yang aliran seterusnya ke organ target itulah yang dimaksud dengan perfusi. Ya. Nah, kalau kita hitung dengan matematika, jumlah darah yang mengalir itu di dalam dari sekitar paru itu perkalian antara stroke volume dengan heart rate kurang lebih 5 liter lah ya, karena 490 ml ya. Jadi 5 liter. Jadi kalau perfusi paru itu dibilang dia adalah 5 liter. Jadi kalau Q-nya itu 5 ya. Sedangkan kalau ventilasi tadi berapa? 3 kurang lebih 3.900 kurang lebih ya. Itu sama dengan 4 liter ya. Oke, jadi kalau V per Q itu 4/5 itu 0,8 ya. Makanya nilai normal ventilasi perfusi itu adalah 0,8. Yang mana lebih bagus? Lebih kecil dari 0,8 atau lebih besar dari 0,8? Lebih kecil dari 0,8. Tidak ada yang lebih bagus. Karena kalau dia lebih kecil dari 0,8 berarti perfusinya bagus tapi ventilasinya tidak bagus. Kemungkinan ya, atau lebih bagus. Tapi kalau kita mau ambil matematika sederhananya, lebih bagus ventilasinya semua standar tapi perfusinya lebih bagus ya, pasti kurang dari 0,8 ya. Oke. Bla 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 yang sudah tadi teroksigenasi seluruh tubuh. Kemudian tadi sama ya, 5 liter. Kemudian di paru itu aliran darah di paru itu dipengaruhi oleh gravitasi, makanya kemudian dibagi menjadi 3 zona tadi, zona 1, 2, 3. Karena ada 3 tekanan di sana bermain, tekanan alveoli, tekanan arteri dengan tekanan vena ya. Jadi kalau di zona 1 kan perbedaan gravitasi, tekanan alveolinya lebih besar, makanya pembuluh darah sekitar alveoli itu dia mengecil, bahkan ada yang kolaps. Kalau di tengah berarti dia sedang antar dia terbuka maksimal, tapi terbuka maksimal itu tadi daerah basal. Sehingga kalau kita bilang yang mana perfusinya lebih bagus, apes atau basal, pasti basal ya, karena pembuluh darah di sana terbuka maksimal ya. Yang mana difusi lebih bagus, apes atau basal? Difusi basal. Kalau bilang yang mana ventilasi yang lebih ada apes ya. Siapa yang bisa mengakibatkan gangguan perfusi? Berarti pertama pembuluh darah tersumbat dalam keadaan emboli paru. Emboli paru itu pengertiannya apa sih? Ya, sumbatan di pembuluh darah paru ya. Biasanya paling sering karena apa? Ada pasien dikonsul dari kita, dari ortopedi, dia fraktur terbuka sebelumnya, kemudian ada demam dan seterusnya, kemudian tiba-tiba sesak. Itu biasanya adalah ya emboli paru. Jadi harus ada riwayat infeksi ya, atau riwayat
penyakit yang bisa mengakibatkan pengumpalan darah kemudian lepas masuk dalam pembuluh darah paru. Nah, makanya biasanya juga keadaan-keadaan DVT, trombosis bisa menyebabkan polivar ya. Bisa paham ya? Jadi lihat, wah ini konsul dari ortopedi ini, gue fraktur terbuka lagi. Nah, kenapa dikonsul dengan sesak? Pas dipoto, biasanya dipoto tidak kelihatan itu kalau yang polivar ya. Jadi dia kelihatannya dengan dedemar, apa lagi? Yang paling gampang EKG, S1 ya, SQ, S1, Q, ada S, ada Q dengan T ya, jauh ini EKG. Salah masuk jurusan loh. Belum tentu saya tidak tahu ya. Tidak. Karena EKG itu kompetisi dokter umum. Nah, jadi harus tahu EKG. Jangan cuma fokus di paru, karena paru dengan jantung dekat sekali. Yang namanya kardiorespirasi. Ya. Jadi sesaknya bisa sama-sama bisa jadi jantung paru. Jadi kita juga harus tahu EKG. Kalau tidak tahu ya belajar dengan sekarang. Jadi jangan seniorku juga tidak tahu. Jangan bercermin sama orang yang tidak tahu. Ya, kita harus karena itu kan kompetensi minimal kompetensi dokter umum toh. Ya. Tidak harus ditanya kok yang sindrom apa sindrom apa itu yang Wolff Parkinson apa Wolff apa WPW sindromnya dan sampai sana sih itu bagiannya kardio itu juga susah dilihat ya. Yang jelas bisa tahu ini asistoka, ada gelombang PK, ada KRSK, kemudian Q memanjang, kita prolong dan seterusnya. Ya. Karena kalau nanti pakai obat obat-obat TB ya kita berhubungan juga dengan irama jantung. Jadi kita prolong kan biasanya pasien-pasien bradikardi kita. Kalau dia bradikardi kan pasti kitanya manjang. Oke. Kemudian yang kedua bisa terjadi pada perlambatan aliran darah ya, misalnya orang shock. Ingat tadi saya bilang meskipun ini bawa banyak bahan baku tapi macet, lama juga rumah di sana jadi tak. Nah itu yang terjadi pada keadaan shock. Jadi perlambatan aliran darah, ya hipovolume. Karena orang shock itu kan bisa karena hipovolume, bisa juga dalam keadaan sepsis. Intinya adalah aliran darah kecepatan aliran dalam darah itu dia menurunnya dari normal. Apalagi kalau gagal jantung yang sudah ini lebih ini lagi. Ini tadi kita bahas ya. Jadi zona ini jadi kalau ditanya kenapa paling banyak MTB itu di Apex, jawabannya ini ya. Aku bilang karena paru dibagi zona jadi 3 zona, bukan. Maksudku penjelasan awalnya di sini. Keterangan gampangnya ini ya. Karena satu tekanan lebih besar daripada arteri dan vena, kalau ini hampir sama. Yang ini tekanan arterinya lebih besar, makanya kalau ini alveolinya lebih kecil, otomatis ventilasi alveolarnya pasti rendah kan? Karena ini alveolinya lebih besar, maka pasti ventilasi alveolarnya lebih besar ya. Jadi kalau ditanya mana ventilasi lebih besar, apex atau basal? Pasti apex. Tapi kalau kita bicara pembuluh darah, berarti kan perfusi. Nah, pembuluh darah sini kecil, sini besar, berarti yang mana perfusinya lebih besar? Basal. Nah, kalau kita bicara difusi kan berhubungan dengan perfusi dong. Yang mana difusinya paling bagus? Bisa dibasal. Bisa tangkap ya? Nah, jadi kalau kita menggunakan perbandingan mau sekarang bisa saya. Jadi kalau kita menggunakan istilah V per Q atau relasi antara ventilasi dengan perfusi, nah normalnya itu kan kurang lebih 1 ya, 0,4/5 ya. Nah kalau di atas ini kan V-nya lebih besar dari Q, makanya dia lebih dari 1. Nah, Q-nya anggaplah karena Q-nya dia turun, ventilasinya naik, pasti lebih dari 1 ya. Jadi, ya kalau ini kurang dari 1. Ini yang kemudian V per Q ini bisa terjadi kelainan namanya mismatch. Contohnya harusnya di sini harusnya di sini V per Q-nya kurang dari 1, tapi ternyata
dia tidak seimbang, jadi V per Q-nya lebih dari 1. Nah, berarti ada masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya di pembuluh darah biasanya. Pembuluh darahnya kan dia kecil. Ini tadi emboli itu. Kalau ada emboli di basal, pasti kan perfusi turun. Berarti kan harusnya dia lebih dari kurang dari 1, tapi dia karena perfusinya turun, sekarang nilainya sama dengan 1 atau lebih dari 1. Itu disebut dengan mismatch. Tidak sesuai dengan keadaan yang seharusnya. Oke, pernah baca ya? Apa organisasinya itu mismatch? Ketidakseimbangan ya? Apa? Ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian ya? Ya, artinya harus itu tapi tidak sesuai. Salah tidak cocok. Ya. Ini keterangannya tadi sama aja. Oke, next. Nah ini ya. Ini kan kita pakai ventilasi itu 3.900 sekian dibulatkan 4, sedangkan perfusi tadi 490 70 kali 70 ya. Dibalikin jadi 5 ya, kira-kira 0,8 lah ya. Ini yang normal segitu. Ini kalau dibawa ke matematika. Ini penjelasannya sama. Jadi P per Q bagian apex itu lebih besar tadi sudah lihat ya, lebih dari 1, sedangkan apex basal itu kurang dari 1. Ya, tengah-tengahnya kurang lebih sama antara tekanan alveol dengan tekanan alveol. Kosong. Lanjut. Kapan terjadi mismatch? 1, bisa karena tadi kita sudah bahas di perfusi, misalnya ada emboli. Jadi kalau di basal itu ada emboli, nah berarti perfusinya kan hampir 0 ya. Misalnya V-nya 4, berarti kan dia lebih besar dari 1 ya. Kemudian atau karena pengaruh ruang rugi fisiologis. Masih ingat ruang rugi fisiologis? Sama dengan ruang rugi anatomi ya. Ruang rugi anatomi. Kemudian gangguan ventilasi. Jadi bisa karena obstruksi, bisa karena reaksi, dua-duanya bisa. Ataupun ada piro atau shunt. Apa itu shunt? Apa itu piro? Darah. Apa itu piro? Pernah dengar? Atau shunt? SHUNT. Di kardio ada istilah shunt. Bukan shuntik ya. Piro, shunt. Ya, apa itu? Campur apa? Ya, campuran antara darah yang teroksigenasi dengan yang tidak teroksigenasi. Jadi darah vena bercampur dengan darah arteri. Karena kita bicara di paru, berarti yang teroksigen itu dari vena ya. Venanya itu bercampur dengan darah arterinya. Kenapa bisa bercampur? Karena ada atelektasis. Jadi itu langsung jalur pembuluh darahnya langsung masuk ke arteri, sehingga dia bercampur. Namanya shunt. Jadi kalau ada shunt pasti bisa mengakibatkan pivot. Contohnya ini keadaan ini ya, yang tadi kita jelaskan. Yang di sini. Jadi kalau ini V per Q-nya ya kurang lebih sama. Ini yang di tengah, yang di daerah medial paru-paru. Kemudian coba lihat, ini misalnya ada gangguan ventilasi di daerah ruang rugi anatomi, ada obstruksi, tumor kah atau benda asing. Ada pasien makan tertelan bakso masuk di bronkusnya atau bakso tengis lagi dengan raket-raketnya tuh langsung menyumbat. Saya kan pasti tidak ada ventilasi ya. Nah tapi ada perfusi. Jadi nah sekarang tanya, kalau tidak ada ventilasi, ada perfusi tidak akan mungkin ada, tidak ada difusi juga. Makanya dia sama dengan 0. Ya, jadi keadaan gangguan ventilasi yang obstruksi total itu perfusi juga tidak ada. Ada tapi tidak ada yang terikat. Nah, bagaimana kalau misalnya dia ada gangguan emboli misalnya, jadi Q-nya ini sama dengan 0. Jadi ya di V-nya pasti lebih dari 1. Kemudian nah begini biasanya yang shunt ya. Seperti ini. Seperti ini. Contoh lihat. Harusnya kan ini mengembang, oke? Di sini ada pertukaran antara oksigen dari alveoli masuk ke dalam vena. Kan oksigen masuk ke dalam vena ya, benar ya? Di paru itu vena yang bawa oksigen ya, bukan arteri. Tapi kan dia atelektasis, jadi venanya di sini tetap tidak kaya oksigen. Bisa tangkap maksud saya? Nah, tapi yang ini nanti akan bercampur dengan
darah arteri, yang bercampur dengan karbon dioksida. ya dia kembali. Ini namanya shunt. Biasanya paling kalau absolut itu terjadi pada pasien-pasien dengan atelektasis. Itulah kenapa pasien atelektasis saturasinya akan rendah kalau areanya luas, ya. Kemudian next kita lanjut lagi. Kenapa kembali? Ya. Ini benda susah. Pernah dengar kurva disosiasi oksigen? Tidak. Oke, pengantar saja dulu ya sebelum saya tidak usah sampai slide berikutnya. Jadi nanti baca, kita diskusi supaya bisa enak diskusinya. Jadi kurva disosiasi oksigen itu sebenarnya adalah kurva yang bisa membantu kita menjelaskan afinitas atau ikatan antara oksigen dengan hemoglobin atau disebut dengan oksihemoglobin, ya. Jadi ada 4 kurang lebih yang mempengaruhi, tiga ya, yang mempengaruhi ikatan atau afinitas antara oksigen dengan hemoglobin. Contohnya begini, karena di sana disebutkan yang mempengaruhi afinitas atau kekuatan ikatan antara oksigen dan hemoglobin itu adalah suhu temperatur, ya, bukan guru. Jadi temperatur. Kalau temperaturnya dingin, maka ikatan antara oksigen dengan hemoglobin itu sangat kuat. Ya. Jadi itulah yang terjadi kalau di pegunungan orang mendaki dingin bukan karena kekurangan oksigen. Oksigennya ada terikat dengan hemoglobin, tapi karena ikatannya sangat kuat sampai di jaringan tidak dilepas-lepas. Sehingga apa yang terjadi? Biru. Betul ya? Jadi bukan karena hipoksia. Nah itu contohnya. Nah aku bilang, oh masa kamu tidak baca? Belum baca ya? Belum. Oke. Itu namanya, itu cara menjelaskannya menggunakan kurva, namanya KDO, ya. Dari aplikasinya seperti yang tadi. Atau misalnya begini, kalau kita balik, tadi kan temperatur rendah, temperatur tinggi berarti orang demam, ya. Misalnya orang demam. Kalau orang demam berarti afinitas antara oksigen dengan Hb itu sangat rendah, makanya gampang dilepas. Kenapa dia seperti itu? Ini salah satu cara karena orang demam itu metabolisme meningkat. Kalau metabolisme meningkat dibutuh banyak oksigen. Seperti itulah yang terjadi pada tubuh kita, ya. Jadi itu dijelaskan dengan menggunakan kurva, namanya adalah kurva disosiasi oksigen. Banyak yang pengaruh selain temperatur, ada namanya derajat keasaman, pH. Makanya itu penting sekali kita tahu pH karena orang yang asidosis dengan alkalosis itu adalah kondisi yang bisa mempengaruhi ikatan oksigen. Bisa angka saya? Begitu juga dengan 2,3 dPg. Ini enzim, ya. Nanti ada teman-teman baca bukunya banyak saya kira. Nah tinggal cari KDO. Kalau tidak salah Dr. Fahrun itu dulu TP-nya kepada oksigen dengan Dr. Yakob, ya. Itu KDO, nanti baca sana. Nanti baru kita diskusi. Nah takutnya kalau saya kasih sekarang bingung nanti. Karena ini sudah masuk nih agak sedikit dalam sedikit ini, ya. Kalau tadi memang sederhana, ventilasi, perfusi, difusi. Intinya di situ dulu perdalam supaya tahu kondisi pasien, ya. Next masih banyak yang kita bisa diskusikan. Ada tahanan resistensi airway, ya. Itu kita bisa menjelaskan penyakit-penyakit di saluran napas, resistensi airway. Kemudian termasuk yang tadi KDO dengan apa lagi? Saya lihat dulu, ya. Berikan saya waktu membaca dong supaya saya tahu juga. Karena saya terbatas, ya. Oke? Tadi ya? Iya. Ada yang bau-bau hangus. Saya